Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelompok keras hati akan mewawancarai beberapa orang yang akan digunakan sebagai narasumber untuk topik keras hati. Nama saya Praditya Presiden dengan absen 31. Saya Gilang Permadi Putra, absen 12. Nama saya absen 15. Nama saya Lydia Lupiantrianti, absen 20. Saya Nazifah Safinatun Aja, absen 29. Saya Nadisha Fatila, absen 28. Saya Syakira Kamilia, absen 34. Saya Lia Sakrina Aziz, absen 4. Saya Bela Zaira, absen 26. Dan silakan menonton wawancara kami. Pak, menurut Bapak, apa itu dan definisi daripada keras hati itu sendiri menurut Bapak apa, Pak? Keras hati adalah suatu sikap atau perilaku yang kurang peka terhadap suatu permasalahan karena yang bersangkutan tidak mau menerima tentang hal-hal yang baik, yang baru, ataupun tertutup oleh situasi atau kondisi yang dilakukan oleh dirinya sendiri karena dirinya banyak berbuat sesuatu yang kurang sesuai dengan aturan yang ada ataupun berbuat maksiat. Jadi keras hati dalam hal ini adalah suatu perilaku di mana seseorang kurang memahami, kurang peka, kurang tanggap terhadap sesuatu hal-hal yang baru tentang kebaikan-kebaikan yang diberikan atau dicontohkan kepada orang lain, kepada dirinya. Itu jadi dia sikapnya keras dan tidak mau menerima tentang kebenaran yang ada di lingkungan sekitarnya. Karena yang bersangkutan telah banyak berbuat maksiat tadi saya sampaikan. Itu. Kira-kira kalau menurut Bapak maksud dari tidak menerima perbuatan kebenaran, menurut Bapak perbuatan-perbuatan apa yang memang seharusnya harus diterima oleh si pelaku keras hati, Pak? Kalau sudah memiliki sikap seperti itu, kebenaran apapun tidak bisa diterima oleh dia. Karena apa? Karena dia berpandangan terhadap suatu hal itu sifatnya tetap dan konsisten terhadap yang dia percayai, dia miliki, sehingga dia tidak mau menerima apa pendapat orang lain dan perilaku orang lain ataupun sesuatu yang dicontohkan karena dia sudah banyak berbuat maksiat tadi. Berarti dapat saya simpulkan bahwa perilaku keras hati adalah perilaku yang tidak mau menerima pendapat orang lain karena berbuat maksiat dan tidak mau menerima kebaikan-kebaikan yang dicontohkan oleh orang lain, begitu ya, Pak? Iya, betul. Oke. Menurut Bapak sendiri, kalau misalnya perilaku keras hati itu bisa kita lunakan atau bisa kita maafkan atau mungkin bisa kita membuat orang lain tersebut yang membuat keras hati itu bisa kita ingatkan gak, Pak? Menurut Bapak itu bagaimana cara mengingatkan seseorang agar dia tidak keras hati? Sikap seperti ini akan sulit untuk dikembalikan karena kecuali yang bersangkutan sudah menyadari adanya suatu kesalahan-kesalahan. Kalau dia tidak menyadari terhadap suatu hal yang baik yang dimiliki oleh orang lain dan tentu akan menjadi kebahagiaan yang tidak terpisahkan dari kehidupannya dan dia akan selalu keras terus dan semakin mengeras. Artinya di situ perlu ada hal-hal yang mungkin dilakukan ya terutama dalam hal kajian tentang agama. Jadi kalau dia itu berkaitan dengan keras hati itu supaya lembut ya harus kajiannya terhadap agama. Kalau agama dia itu semakin bagus, dia menerima tentang hal-hal baru terhadap kaitan agama, dia akan semakin baik. Jadi keras hati itu pendekatan dengan nilai dan moral yang ada dalam agama itu sendiri. Menurut Bapak, satu kata yang cocok untuk menggambarkan keras hati itu apa, Pak? Sikap perilaku dia tidak peka tadi, tidak peka. Tidak peka ya, Pak? Baik, Pak, segitu saja. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Bapak, apa dalil Qur'annya keras hati beserta artinya? Dalil keras hati itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 74. Mungkin bisa dibantu baca artinya. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik, dari surah Al-Baqarah 74 itu kita bisa mengambil pelajaran ya. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Jadi setelah itu hati kamu menjadi keras sekeras batu.
Padahal di batu itu lama yatafajjaru minhul anhar. Bisa muncul dalam batu tersebut pancaran air. Artinya Allah Subhanahu wa taala bisa menurunkan hidayah. Sekeras apapun hati manusia, sesulit apapun itu, ketika hidayah itu sedikit demi sedikit tertetes, maka itu akan lebih mudah. Seperti kisah mengenai Ibnu Hajar al-Asqalani ya. Ibnu Hajar al-Asqalani ini adalah seorang yang gigih mencari ilmu selama 40 tahun, walaupun tidak masuk ilmunya. Namun beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ketika akan berwudu dan melihat ada tetesan air yang menetes di atas batu sehingga batu itu pecah. Sangat berbanding lurus sekali dengan yang disampaikan tadi surat Al-Baqarah ayat 74 bahwasanya Allah bisa mengeluarkan air dari bebatuan tersebut. Jadi disinilah akhirnya Ibnu Hajar al-Asqalani mendapatkan hidayah dan beliau mampu mensyarah kitab Fathul Bari 13 jilid dari syarah Sahih Bukhari dan beliau dijuluk sebagai anak batu dari Asqalani. Ya itu ya. Bapak atas jawabannya. Contohnya orang keras hati itu seperti kalau dinasihati nggak mau mendengar, terus kalau diskusi dia mau menang sendiri, kalau dia bersalah dia nggak mau tuh minta maaf, dia merasa benar pokoknya, ya kan. Terus kalau ini tidak takut dengan siapapun, lalai dalam beribadah, apa yang dilakukan dia sudah tahu itu salah tapi dia lakukan. Itu contoh-contoh orang yang keras hati. Dia tidak takut sama Allah, dia tidak takut dengan apa yang dia lakukan karena dia merasa dia benar. Dia jadi keras hatinya, dibikin keras pada dirinya sendiri gitu loh. Terus merasa dia nggak mau tuh berkumpul sama orang karena nggak mau mendengar pendapat orang lain. Gitu tuh orang yang keras hati seperti itu gitu kan. Jadi kayak hatinya itu ditutup, telinganya mendengar tapi hatinya nggak mau menerima bahwasanya oh itu benar, dia mengelak gitu. Jadi hatinya jadi keras, hatinya jadi seperti batu. Jadi pokoknya kalau orang keras hati itu udah kelihatan cirinya, nggak mau beribadah, melakukan kesalahan, dinasihatin nggak mau dengar, ya kan. Kalau diskusi dia juga nggak mau menerima, ya kan. Kayak gitu-gitu tuh orang keras hati, nggak takut dengan apapun. Yang paling penting adalah dia nggak takut sama Allah. Itu orang yang keras hati, membeku hatinya. Oke, semoga kita semua dihindarkan dari hati yang keras, ya kan. Bisa peka dengan lingkungan. Itu orang yang keras hati itu nggak peka sama lingkungan. Di sekeliling kita tuh nggak dipekain. Kasih sayang tuh nggak ada kasih sayang sama orang lain. Itu keras hati. Apa ya? Seorang ketemu sama siapa, tapi dia nggak peduli, itu keras hatinya keras. Ini nggak ada kelembutan, nggak ada kasih sayang. Terima kasih. Oke, sama-sama. Semoga bermanfaat. Daripada keras hati tadi, jauh dari Tuhan, ya kan, jauh dari Tuhan. Terus pola asuh dan tinggal di lingkungan mana, biasanya seseorang itu bisa dikatakan keras hati, ya kan. Nah pasti lawannya lembut hati kan, lembut hati karena kita sering mendekatkan diri sama Allah, sering berdoa malam suka nangis kan. Nah atau kalau ibu bilang apa ya, introspeksi lah, kalau di bahasanya BK ada introspeksi diri kan. Muhasabah ya, bahasa agama itu muhasabah ya, muhasabah, menilai diri. Nah itu yang bisa melembutkan hati. Ya, Al-Quran juga bisa tuh obat untuk melembutkan hati. Jauh dari Al-Quran, keras hati. Sudah cukup. Terima kasih Bu. Menurut Bapak, apa sih dampak negatif dari keras hati, Pak? Baik, menurut pendapat pribadi Bapak, jika seseorang itu keras hati, maka akan menimbulkan suatu kesombongan, suatu kebanggaan dirinya yang tentu saja nanti akan menghambat komunikasi atau hubungan dengan orang lain, baik dengan temannya, orang tuanya, gurunya, dan sebagainya. Sehingga itu akan sangat berpengaruh terhadap hubungan komunikasi yang baik, karena dia merasa paling hebat, merasa paling pintar, merasa paling benar, dan seterusnya. Itu adalah efek dari keras hati. Gitu aja pendapat. Ya, cukup? Cukup. Makasih ya, Pak. Ya. Oke. Menurut Mama, gimana sih cara kita menghindari penyakit sosial termasuk keras hati dalam kehidupan sehari-hari?
Kalau menurut Mama, untuk menghindari keras hati itu dengan pengalaman Mama yang umur segini, diantaranya adalah kalau kata orang Doi Munding, orang Sunda, itu ngaji rasa. Kalau kata orang pada umumnya adalah empati, yaitu pengertiannya adalah kita memposisikan diri sebagai orang tersebut, gimana rasanya. Jadi misalnya begini, kalau kita dicubit itu sakit, kita jangan mencubit. Kalau kita itu dipuji itu nice, senang, lakukanlah. Gitu. Itu namanya ngaji rasa. Sehingga kita akan menurunkan hati yang keras, ego ya, egois. Dan selanjutnya adalah menerima perbedaan pendapat, menerima perbedaan apapun, diantaranya adalah misalnya perbedaan agama, perbedaan prinsip, perbedaan pendapat, banyak perbedaan. Itu kita bisa menerimanya. Jadi kita jangan mempermasalahkan itu. Yang penting hubungan sesamanya baik. Kemudian bisa menerima kelebihan orang lain. Karena memang manusia itu ada kurang, ada lebih. Tidak ada manusia yang sempurna. Masing-masing orang itu punya kelebihan sendiri-sendiri dan punya kekurangan sendiri-sendiri. Yang sempurna itu hanya Allah. Jadi kita itu tidak boleh sombong. Iblis aja sombong dikeluarin dari surga. Apalagi cuma kita, apalah dibanding ajajil gitu. Di antaranya itu. Kemudian jangan stres. Kalau kita stres, kita akan kayak orang panik. Jadi tidak fokus menjalani hidup ini. Kayak orang nggak salah juga disalahin. Orang nggak bermasalah sama kita dibenci. Jadi kitanya tuh terkuras energinya tuh. Jadi kitanya tuh merasa gua yang paling benar, gua yang paling tahu. Itu. Di antaranya itu. Kayaknya cukup lah. Segitu aja ya. Oke, baik. Terima kasih Mama. Jadi menurut Ibu Ferry, apa sih manfaat dari hikmah menghindari keras hati? Iya, jadi sama ada manfaatnya ya, dan tentunya di sini itu manfaatnya itu kita bisa menjaga hati kita itu agar tetap bisa lembut, sehingga di sini kita juga bisa lebih menerima kebenaran-kebenaran ya, serta di sini juga kita bisa merasakan ya pendekatan kita terhadap Allah ya. Jadi kita harus bisa memiliki empati terhadap sesama ya, terhadap manusia yang lainnya seperti itu. Apa itu udah terjadi di anak Gen Z sekarang menurut Ibu? Kayak murid-murid Ibu, apakah itu udah terjadi? Ya, sudah terjadi juga ya. Sebagian juga sudah terjadi. Oke, terima kasih buat wawancaranya. Menurut Yangkung, contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari tentang menghindari penyakit sosial keras hati apa saja? Jadi yang namanya penyakit sosial keras hati bagi contohnya adalah seperti berikut. 1. Mau mendengarkan orang lain. Misalnya saat teman bercerita tentang masalahnya, tentang kesulitannya, kita itu tidak boleh cuek atau menyepelekan, tetapi harus mendengarkan dengan hikmat, dengan rasa empati. Yang kedua, membantu orang yang sedang kesusahan. Contohnya kalau melihat tetangganya sedang sulit mengangkat barang, ya ikut bantu mengangkat gitu, bukan pura-pura tidak melihat. Yang ketiga, bisa dengan mudah minta maaf atau memaafkan. Contohnya, bila berbuat salah, kita itu tidak keras kepala, tetapi mau minta maaf, dengan sadar minta maaf. Begitu juga saat orang lain membuat kesalahan pada kita, kita itu harus cepat-cepat juga berusaha untuk memberi maaf. Kemudian yang keempat, berbagi kepada yang membutuhkan. Misalnya dengan menyisihkan uang jajan untuk donasi, atau memberi makan pada hewan di jalan kalau ketemu ada hewan di jalan, atau yang bantu kalau ada kegiatan bakti sosial di sekolah. Yang kelima, menghargai pendapat dan perasaan orang lain. Jadi sifatnya itu nggak boleh egois, tidak memaksakan kehendak, mau menerima masukan dari teman-temannya, serta tidak boleh meremehkan ide-ide yang diajukan oleh orang lain. Kemudian yang keenam, bisa juga untuk mengendalikan emosi dan ego. Misalnya contohnya ini, kalau ketika marah sama adik, jangan langsung dibentak-bentak adiknya. Tentunya dengan menenangkan dia dulu, dan akhirnya harus bisa menenangkan adiknya dulu, nggak usah dibentak-bentak gitu. Yang ketujuh, tentunya menjaga hubungan baik dengan lingkungannya. Contohnya,
Ya kalau kita keluar ada tetangga di depan ya ditegur sapa dengan sopan, dengan teman kalau pas ketemu di jalan, apalagi ketemu dengan bapak dan ibu guru gitu ya. Jadi intinya untuk menghindari keras hati itu dengan melatih diri untuk supaya peka, perasaan kita menjadi peka, ada rasa peduli dan tentunya nantinya akan menjadi orang yang lembut hati terhadap orang lain. Demikian kira-kira yang bisa disampaikan untuk beberapa hal yang bisa memberikan contoh apa itu yang mencegah untuk penyakit sosial di keras hati di masyarakat. Terima kasih dari wawancara kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.